Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini masih diberikan kesempatan untuk berada di dalam ruangan ini bersama kita. Selanjutnya salam dan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi dan mensupport kegiatan saya sebagai CKP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Kemudian terima kasih juga kepada ibu-ibu rekan guru di UPT SDN 16 Beringin yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan saya dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4 sebagai tugas dari pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak ibu-ibu. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah. Jadi hari ini nama kegiatannya adalah diseminasi aksi nyata modul 1.4, terdiri dari dua sesi nantinya. Sesi pertama ini adalah penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Kemudian sesi kedua nanti adalah tentang presentasi contoh penerapan budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita ini UPT SDN 16 Beringin. Baik, ibu-ibu semuanya, seperti yang terlihat di depan ini ada gambar petani dan guru. Ada barangkali ibu yang bisa merefleksikan arti dari gambar ini menurut pendapatnya. Ya. Silakan Ibu Roza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, izin saya mencoba untuk menyampaikan pemahaman saya dari gambar yang Ibu tampilkan hari ini. Ada gambar guru dan ada gambar petani. Di sini saya menghubungkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bu, di mana salah satu filosofi beliau adalah bahwa peran kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Kenapa demikian? Di mana benih-benih yang dipegang oleh Pak Tani tersebut adalah anak-anak didik kita, Bu. Bahwa seorang petani tidak akan bisa memaksakan benih padi tumbuh menjadi pohon mangga, cabai dan lain sebagainya. Artinya petani memupuk tanamannya sesuai dengan keadaan benih yang ditanamnya, seperti itu, dan mencoba untuk menyuburkan, menumbuhkan tanaman tersebut dengan upaya-upaya. Gurulah di sini yang berperan untuk bagaimana seorang anak atau anak didik kita bisa dididik dengan filosofi petani ini. Sesederhana saja, Bu, mungkin demikian saja, Bu Tia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Oja. Kita berikan plusnya Maria Roza yang menyampaikan refleksinya. Masih ada? Silakan Ibu Roza. Baik, berarti memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Roza tadi, bahwa petani dan guru itu bisa dianalogikan sebagai seseorang dengan tugas yang sama. Kalau petani bertugas menyampaikan benih, kemudian kalau guru bertugas untuk menuntun murid-muridnya. Jadi benih yang ditanam oleh petani sama ibaratnya dengan murid yang akan dituntun oleh seorang guru. Lalu di mana benih itu ditanam? Tentu di tanah, ibu-ibu. Jadi tanah di sana sama dengan kita di sekolah, yaitu sebagai lingkungan sekolahnya. Itulah tanah yang perlu disuburkan oleh seorang guru dalam menuntun murid-muridnya sehingga mencapai tujuan yang diharapkan dari seorang
kasih Bu Roza. Selanjutnya, jadi itulah yang akan kita bahas pada hari ini tentang budaya positif. Artinya tanah seperti apa yang kita ciptakan di sekolah agar anak ini bisa tumbuh dengan baik. Walaupun anaknya pintar, tetapi lingkungan sekolahnya tidak mendukung, tentu hasilnya juga tidak akan baik. Sebaliknya, anak yang mungkin biasa-biasa saja menurut kita, ternyata dengan lingkungan sekolah yang bagus, dengan budaya positif sekolahnya yang kuat, maka anak tersebut juga bisa berhasil. Jadi tugas kita sebagai guru tidak merubah kodrat anak, tetapi menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang baik bagi murid agar mereka bisa tumbuh dan berkembang. Lalu ada lagi pertanyaan pemantiknya, Ibu-ibu, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan yang keempat, sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Oke, mohon kembali komentarnya dari ibu-ibu semua tentang 4 pernyataan ini. Mungkin boleh bergantian satu-satu. Pertanyaan pertama oleh siapa? Pertanyaan kedua oleh siapa? Tentang pertanyaan pemantik ini. Silakan Bu Yanti. Yang pertama Bu Yanti. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bu Yanti? Setuju. Baik, terima kasih. Masih ada Ibu? Kalau Bu Ayi, mana yang disetujui Bu? Atau mana yang tidak disetujui? Nomor 1, tapi pada saat sekarang ya Bu ya. Ya. Pada masa sekarang kayaknya hukuman itu nggak lagi untuk mendisiplinkan anak. Oh iya, berarti tidak setuju ya Bu ya. Baik, dari Ibu Pupit barangkali pernyataan nomor berapa Pupit yang disetujui atau tidak disetujui? Nomor 3, setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Ibu Indah? Nomor 4, apakah kita sudah mengetahui segitiga restitusi? Alhamdulillah sudah mengetahuinya karena sudah dipelajari melalui platform pertanian. Oke, baiklah, alhamdulillah, terima kasih. Ya, baiklah Ibu-ibu, itulah pertanyaan pemantik kita pada hari ini. Untuk selanjutnya mari kita lihat apakah setuju dan tidak setujunya kita ini sudah tepat atau belum. Itu akan kita lihat dalam materi budaya positif ini. Jadi di dalam topik eksplorasi konsepnya untuk budaya positif ada 6 poin. Pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Lalu ada lagi keyakinan kelas nanti, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Jadi itu 6 poin yang akan kita punya pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif itu dasarnya adalah teori kontrol. Teori kontrol dari William Glasser. Nah di sini menurut teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita hanya dapat dikontrol oleh diri kita sendiri. Dengan memahami konsep ini, kita akan dapat menciptakan disiplin positif kepada anak. Jadi sehingga makna disiplin itu tidak hanya hukuman, tidak hanya ketegasan, peraturan, atau hal-hal yang sifatnya mengikat, tetapi sebenarnya disiplin itu adalah bagaimana kita belajar mengontrol diri, sehingga kita bisa mengatur diri kita sendiri, sehingga mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu teori kontrol berikutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Dengan memahami ini nantinya, ibu-ibu kita akan memahami kenapa murid-murid kita bisa berperilaku tidak sesuai dengan yang seharusnya. Mungkin ada kebutuhan, ada motivasi, atau kenapa anak kita selama ini terlihat patuh, terlihat rajin, atau sebaliknya itu ada unsur motivasinya yang mempengaruhi. Nanti ada 3. Dari yang 3 aspek itu ada yang menjadi motivasi eksternal dan ada yang menjadi motivasi internal. Kemudian menurut teori kontrol, model berpikir kita harus berubah dari menjadi menang ke menang, dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan lainnya. Jadi dengan memahami bahwa
kita tidak bisa mengontrol orang lain, maka sebagai guru kita bisa menyadari posisi kontrol mana yang sudah kita miliki nantinya dan mana posisi kontrol yang seharusnya kita pakai. Selain itu, realitas kebutuhan yang berbeda. Satu lagi, dengan memahami perbedaan kebutuhan setiap manusia termasuk murid-murid kita, diharapkan kita sebagai guru dapat menciptakan budaya positif dan disiplin positif nantinya. Oke. Dalam budaya positif, guru dapat mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu kita harus merubah paradigma kita. Selama ini kita mungkin menggunakan teori stimulus respon, di mana kita memposisikan seseorang yang yang panah kepala tadi yang potong kepala yang di bawah ya. Ada yang berdekatan atau ada amu ada ya? Baiklah Baik, kita lanjutkan. Jadi langkah pertama dalam menciptakan budaya positif, kita harus merubah paradigma kita. Kita lanjutkan ibu-ibu semuanya. Hal pertama yang kita harus pahami untuk bisa menciptakan budaya positif adalah perubahan paradigma belajar. Mungkin selama ini kita masih menggunakan teori stimulus respon. Artinya kita memposisikan orang yang sedang belajar sebagai individu yang pasif. Murid dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan. Itu yang selama ini mungkin kita gunakan. Maka mari kita beralih lagi ke teori kontrol, di mana perbedaannya kalau di stimulus respon kebutuhan kita sama. Tetapi kalau menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda-beda, termasuk kebutuhan murid. Lalu semua orang melihat hal yang sama, sedangkan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita di dalam kelas terhadap anak, mungkin anak itu beda lagi pemahamannya atau gambarannya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, termasuk tentang murid kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan menurut teori kontrol, perilaku buruk itu pasti ada alasannya. Setiap perbuatan ada alasannya. Orang lain bisa mengontrol saya, maka menurut teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain itu juga tidak tepat. Menurut teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan akan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi kalau pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kita tidak memaksakan kepada anak. Melalui konsekuensi atau konsensus kita bisa berdiskusi dengan anak apa yang sebenarnya diinginkan sehingga berlaku seperti itu. Model berpikir menang kalah itu pada stimulus respon. Kalau anak salah berarti dia sudah kalah. Itu mungkin yang selama ini di dalam pemikiran kita. Tetapi di dalam teori kontrol, model berpikir itu menang-menang. Artinya walaupun anak bersalah, dia tetap merasa menang atau dia merasa sukses, tetap sukses sebagai dirinya sendiri. Sehingga miskonsepsi dari teori kontrol pula, yaitu ilusi bahwa guru mengontrol murid itu juga tidak benar. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu juga sebenarnya tidak benar. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga tidak benar, karena justru akan membuat anak semakin merasa bersalah sehingga dia menjadi orang yang merasa gagal. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini termasuk kepada kita sebagai guru. Sebagai orang dewasa kita merasa, oh bisa
diatur oleh murid ini. Jadi itu adalah istilahnya kita merasa memiliki hak untuk memaksakan kepada anak. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang tidak benar. Lanjut yang kedua, yang kita pahami tentang disiplin. Mungkin yang selama ini kita pahami tentang disiplin, tepat waktu, mengerjakan tugas, tidak boleh ini, tidak boleh itu, memberikan penghargaan atau memberikan hukuman. Nah, yang paling parahnya ada hukuman, itu sebagai bentuk disiplin. Lalu ternyata disiplin positif itu bukanlah hukuman. Hukuman itu adalah pilihan terakhir nantinya, karena disiplin positif artinya disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensi bermakna dalam diri, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang benar dan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi harapan kita dengan disiplin yang kita lakukan, anak termotivasi dari dalam, bukan karena takut oleh hukuman, bukan karena ingin dapat ujian, tetapi karena memang di dalam dirinya dia ingin menjadi orang yang lebih baik. Lalu bagaimana jika terjadi pelanggaran? Tentu pelanggaran tetap ada ya, ibu-ibu. Nah, maka nilai kebajikan itu kembali kita ulas sedikit. Nilai kebajikan universal di sini artinya adalah nilai-nilai yang memang sebenarnya ada di dalam diri kita sebagai manusia. Walaupun dia orang Amerika, orang India, orang manapun, kalau ditanya nilai-nilai universalnya itu pasti sama. Contohnya adalah kasih sayang, saling menghormati. Ketika dihadapkan pada kasus tertentu, setiap kita memunculkan respon yang sama, berarti itulah yang disebut dengan nilai-nilai universal. Lalu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, tadi bagaimana jika terjadi pelanggaran disiplin tadi? Maka harus ada tindakan, ibu-ibu. Ya, maka dalam penerapan disiplin positif, apapun bentuk pelanggarannya harus tetap ditindaklanjuti. Ada dua bentuk tindak lanjut pelanggaran yang biasanya digunakan, yaitu hukuman dan konsekuensi. Lalu apa ciri-cirinya? Hukuman biasanya bersifat tidak terencana, murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dapat berupa fisik atau psikis, kemudian murid merasa tersakiti, dan dapat menciptakan identitas gagal pada murid. Itu adalah ciri-ciri dari hukuman. Contohnya, kamu terlambat, sekarang kamu lari keliling lapangan 2 kali, misalnya, langsung seperti itu adalah contoh dari hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana terlebih dahulu dan disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid, kemudian dia mengetahuinya kalau seandainya melanggar konsekuensinya ini, dan tetap menimbulkan ketidaknyamanan. Tentu saja ketika itu terjadi pada kita, pada murid, tentu tetap menimbulkan ketidaknyamanan. Sikap guru adalah selalu memonitor murid dan konsekuensi menciptakan identitas sukses. Tapi kelebihannya dengan konsekuensi itu lebih baik daripada di atas dari hukuman sedikit, karena kan anak dikembalikan kepada kesepakatannya lagi. Jadi bukan atas dasar tindakan guru saja. Lalu bagaimana dengan hukuman dan penghargaan? Selain hukuman, penegakan disiplin oleh guru juga sering dilakukan dengan memberikan penghargaan. Nah, si A hari ini bagus, nah ibu kasih apa ya, ibu kasih reward ya, ibu kasih bintang ya, ibu kasih kue ya, misalnya seperti itu. Tetapi apakah cara itu efektif? Ternyata tidak juga, karena penghargaan sama tidak efektifnya dengan hukuman. Apa kelemahannya? 1, tidak efektif. 2, merusak hubungan. Bayangkan ibu-ibu, kalau kita sering memuji satu orang siswa atau murid, maka murid yang lain apakah tidak ada yang merasa terganggu? Pastinya ada. Jadi itu akan merusak hubungan dari anak kita. Mengurangi ketepatan. Justru ketika anak ini diiming-imingi sesuatu, dia malah sering salah atau tidak tepat. Hanya berdampak jangka pendek. Artinya ketika ada reward, anak bersemangat. Ketika tidak ada reward, mungkin hilang lagi. Jadi pendek apanya. Dampak jangka panjangnya tidak menyadari lagi kebaikan diri. Jadi setiap tindakannya hanya berdasarkan reward. Ini nanti dapat hadiah dari guru nih. Jadi dia tidak menyadari lagi hal-hal baik yang sebenarnya ada dalam diri.
menurunkan kualitas sama juga, karena tujuannya hanya reward tadi. Mematikan kreativitas dan penghargaan itu menghukum yang tidak mendapat penghargaan. Otomatis kalau kita hanya memberikan penghargaan kepada satu orang murid ini, murid yang lain tentu merasa terhukum, merasa terabaikan dan tidak memiliki prestasi apapun. Jadi itu secara tidak langsung berarti kita telah menghukum murid lain yang tidak kita berikan penghargaan. Maka disiplin positif yang lebih tepat itu adalah melalui restitusi, ibu-ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Di mana kelebihannya? Yaitu yang pertama, menciptakan identitas sukses, karena anak tidak langsung dijudge, tidak langsung dihukum, tapi nanti akan ada prosesnya, sehingga anak ini tidak merasa terpojok sama sekali. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dengan proses restitusi, anak akan belajar menebus kesalahannya dan belajar dari kesalahannya. Maksudnya dengan restitusi, anak bukan berarti menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Tidak hanya sekedar maaf di ujung saja, tapi dia tidak menyadarinya. Bukan yang seperti itu. Lalu restitusi akan memperbaiki hubungan, karena nanti akan dimintakan dari kedua pihak kalau ada yang anak-anak murid kita yang bertengkar dan segala macamnya. Merupakan tawaran bukan paksaan, karena dalam restitusi nanti kita kembalikan ke anaknya lagi, kamu maunya seperti apa dan seperti apa. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Setelah itu fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa murid kita ini sering sekali meribut di dalam kelas? Atau kenapa murid kita ini sering mengganggu teman? Ternyata ada alasannya. Misalnya setelah kita telusuri, dia di rumah kurang mendapatkan perhatian dan segala macamnya. Misalnya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid yang bersalah pada kelompok. Nah, itu dia kelebihan dari disiplin positif restitusi. Lalu pertanyaan pemantiknya berikutnya, sebelum kita pindah sebelum ke materi lanjutan, ada pertanyaan pemantik lagi, ibu-ibu. Bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid? Coba dijelaskan. Tetap datang tepat waktu. Tetap datang tepat waktu ya, Bu Rosa. Bu Yanti? Walaupun tidak dipuji? Walaupun tidak ada hukumannya? Tetap datang dan tetap mengajar. Oh iya, tetap mengajar dan tetap datang di dalam kelas. Luar biasa, tepuk tangan Ibu. Ya, kalau Ibu Win, gimana Bu Win? Sama dengan Ibu Yanti. Alhamdulillah ya. Oke, berarti kalau jawaban ibu semuanya seperti itu tadi, alhamdulillah, maka motivasi dari ibu-ibu semuanya adalah motivasi dari dalam namanya tuh. Karena motivasi itu ada 3 tujuannya. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi kalau seandainya ibu-ibu semuanya tetap hadir ke sekolah walaupun tidak dipuji, walaupun tidak ada aturannya, maka itu sudah motivasi internal. Ya, dan seperti itu juga lah yang kita harapkan dari murid-murid kita ya, ibu-ibu, yang ada di dalam dirinya adalah motivasi internal hendaknya, bukan eksternal saja. Baik, ini sebagai refleksi saja tentang hukuman dan konsekuensi tadi. Ada beberapa tindakan guru, kira-kira tindakan guru ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman? Nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman? Baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masih hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret.
Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, baik. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh tidak mengenakan, maaf ini maksudnya murid disuruh melepas tidak mengenakan sepatu atau sendal karena sepatunya tidak hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Kira-kira? Hukuman. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Konsekuensi itu hukuman? Konsekuensi. Baik. Iya. Nomor 1 hukuman karena menyakitkan. Iya. Lalu yang kedua juga 2 kali karena terlambat hadir. Push up 15 kali tidak pakai masker itu juga hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret kan tidak ada hubungannya dengan menyakiti. Jadi itu konsekuensi dari perbuatannya karena dia sudah mencoret buku teman. Yang kedua juga, bukan yang kedua, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja itu juga merupakan konsekuensi karena dia sudah menumpahkan dan tidak ada menyakiti jadinya. Murid tidak disuruh mengenakan sepatu karena sepatunya tidak hitam, itu juga hukuman. Dan kenapa yang terakhir konsekuensi? Karena berhubungan ya, ini pelajaran PCOK dan kalau sudah terlambatnya 10 menit berarti pemanasannya sendiri. Sama dengan kalau anak ini tidak selesai atau terlambat maka jam istirahatnya juga dipotong misalnya 10 menit atau 5 menit tergantung keterlambatan. Itu juga sama dengan konsekuensi, Ibu-ibu. Baik, selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Langkah selanjutnya untuk bisa menciptakan budaya positif, terutama di dalam kelas khususnya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan itu berarti motivasinya dari dalam, daripada takut karena peraturan. Jadi kenapa bukan peraturan saja? Kenapa keyakinan? Karena keyakinan bersifat dari dalam dan berdasarkan pada kebajikan universal tadi. Sedangkan peraturan itu masih sifatnya mengikat. Nah, seperti itu, Ibu-ibu. Lalu keyakinan kelas itu sama dengan nilai kebajikan. Prosedurnya, kita bisa mempersilahkan warga sekolah bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati terlebih dahulu. Tetapi sebelum kita sampai ke keyakinan kelas, kita bisa mengarahkan anak dari membuat peraturan terlebih dahulu. Dari situ nanti kita arahkan. Setelah itu mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian mengajak semua warga kelas menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan yang disepakati tadi. Lalu tinjau ulang kembali keyakinan yang telah dibuat. Lalu cetak dan tulis, tempelkan di kelas agar selalu dapat terlihat. Selain itu juga bisa dilakukan dengan pendalaman-pendalaman lainnya sehingga keyakinan kelas ini dapat tertanam di dalam diri murid-murid kita. Contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi letak keyakinannya di sini adalah belajar. Belajarnya itu. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Jadi yang menjadi keyakinan di sini adalah senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, itulah keyakinannya. Saling menghargai sebagai keyakinannya, ditambah dengan kalimat lain. Setelah itu perlu merasa aman, jadi aman, itulah keyakinannya. Jadi keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, Ibu-ibu. Contoh lain misalnya keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif. Positif inilah yang menjadi keyakinannya. Nanti positif itu bisa detailnya seperti apa dibahas di dalam kelas. Menjadi diri yang terbaik, menghormati orang lain serta barang miliknya, itu yang keyakinannya. Kemudian komitmen, itu yang menjadi keyakinannya. Kemudian membantu, senantiasa membantu, itu yang disebut dengan keyakinannya. Nanti rinciannya bisa, misalnya senantiasa membantu tuh kalau nampak teman yang kesulitan kita bantu, ada dalam belajar dan lain-lain. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan hubungannya dengan disiplin positif. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, ya, kehidupan itu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua penguasaan. Kebutuhan dasar yang kedua adalah penguasaan. Penguasaan artinya diakui, merasa diakui, itu adalah kebutuhan manusia termasuk murid kita. Setelah itu kasih sayang dan rasa diterima
artinya diterima oleh orang lain, oleh keluarga atau orang-orang terdekatnya. Setelah itu yang menjadi kebutuhan kita adalah kebebasan, yaitu kebebasan dalam memilih, menentukan sesuatu yang dia inginkan. Itu berarti bebas. Setelah itu kesenangan, artinya sesuatu yang disenangi. Kalau murid kita di dalam kelas sering bertengkar dengan temannya dengan alasan dia sok bagak bu, berarti kebutuhan dasar yang dia inginkan yang belum dia terpenuhi oleh dia adalah penguasaan barangkali, seperti itu. Lalu ada pula anak murid kita yang setiap masuk kelas kita dia ibu mereka saja atau bergelayutan kepada kita. Nah, padahal kita mau mengajar lagi, mungkin kasih sayang dan rasa diterima itu yang masih kurang oleh dia, sehingga dia muncul tindakan-tindakan yang tidak sesuai tersebut. Lalu hubungannya tadi dengan disiplin positif, guru harus percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik setiap perilaku mereka. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, jadi mungkin selama ini yang masih terjadi oleh kita, termasuk diri saya sendiri, melihat anak yang seperti ini itu langsunglah emosinya naik, ya Bu ya? Atau kita tidak sabar, padahal secara teorinya itu karena ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Lalu dunia berkualitas artinya adalah tempat khusus dalam pikiran kita yang menyimpan gambaran semua yang kita inginkan dalam hidup dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Jadi setiap kita ini punya imajinasi, punya dunia kita sendiri yang kita mimpikan. Lalu tugas guru adalah membangun interaksi yang memperdayakan dan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi dengan budaya positif yang kita ciptakan di sekolah, pikiran anak ini atau yang dunia berkualitasnya itu ya bagus jadinya. Jangan sampai dunia berkualitasnya bukan sekolah, tetapi hal-hal buruk lainnya yang berada di kepala dia. Maka dengan budaya positif yang kita ciptakan di sekolah, anak-anak akan merasa menjadi orang yang positif pula. Jangan sekolah ini memberikan kesan yang seram, tidak baik atau tidak bagus bagi murid-murid di dalam pikirannya ya, di dalam pikiran anak-anak kita. Itu maksudnya. 5. Posisi kontrol. Tadi berdasarkan motivasi yang terjadi tadi, maka terjadilah beberapa hal yang di luar yang sebenarnya atau yang melanggar peraturan tadi, sehingga akan melahirkan respon dari guru. Itu ada 5 responnya atau posisi kontrol guru dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran anak tadi. Yang pertama adalah penghukum, posisi kontrolnya sebagai penghukum. Yang kedua sebagai membuat orang yang merasa bersalah. Ini juga 2 posisi kontrol yang ini itu berarti akan menghasilkan identitas gagal. Itu yang harus kita pahami. Kalau kita menjadi orang yang suka menghukum, kalau kita menjadi guru yang suka membuat anak merasa bersalah, maka bersiap-siaplah kita menciptakan identitas gagal bagi anak. Karena ini akan menjadi kontrol dari luar bagi anak. Jadi anak baiknya karena takut dihukum, anak baiknya karena takut diceramahi, karena disalah-salahkan. Jadi itu saja yang menjadi motivasi anak. Apa ciri-ciri penghukum? Ciri-ciri penghukum adalah guru suka menghardik, ya. Guru suka menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian bisa juga guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, seperti itu. Kalau masih ada terlompat-lompat oleh kita kata-kata seperti itu, berarti kita adalah tipe penghukum. Hasilnya, anak mungkin akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, lalu kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi kalau kita menjadi guru yang penghukum, mungkin kita tidak akan diingat oleh murid kita. Kita bukan menjadi bagian dari dunia berkualitasnya atau dunia yang baik-baiknya. Kita akan menjadi dunia yang tidak baik bagi murid. Lalu murid biasanya akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Mungkin ada siswa atau murid yang menyeletuk seperti itu ketika kita menghukum dia, berarti kita adalah tipe penghukum. Dampaknya
mungkin dia akan mengulangi lagi kesalahan yang sama, ya. Karena lama-lama dihukum dia akan memberontak. Lalu untuk membuat orang merasa bersalah, nah, biasanya guru itu akan berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa nak, kamu janganlah seperti itu. Jadi bahasanya lembut, menghibah-hibah lah. Nah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ini. Nah, dan ibu stres menghadapi kamu ya. Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh pembuat merasa bersalah. Nah, mungkin sadar atau tidak sadar ada pernah kita terlompat kata-kata seperti itu ya ibu-ibu. Hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Supaya tidak disalahkan lagi, biasanya mungkin anak akan menyembunyikan kesalahannya atau menyangkal atau bahkan berbohong kalau dia tidak melakukan hal tersebut. Hasilnya adalah kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Setelah itu murid akan berkata, maafkan saya bu. Nah, ya karena dia merasa bersalah tadi, kita membuat dia merasa bersalah, ya udah kata-kata yang kita boleh dia tentu maaf saja lagi. Setelah itu dampak selanjutnya kepada murid adalah merasa rendah diri. Aduh, saya disalahkan terus sama ibu, saya dicat seperti ini sama ibu. Berarti anak akan merasa rendah diri jika terus-terusan kita anggap sebagai orang yang bersalah. Lalu identitas berhasil atau sukses ini juga masih kontrol dari luar, yaitu apabila guru mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Guru posisinya di sini sebagai teman dan pemantau. Apa perbuatan guru adalah membuatkan alasan untuk muridnya. Perkataan guru mungkin bisa seperti ini, ayolah lakukanlah demi ibu, masa kamu tidak mau? Merayu murid, membujuk-bujuk murid seperti itu, berarti memposisikan dirinya sebagai teman. Hasilnya murid akan ketergantungan. Setelah itu kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Setelah itu murid akan berkata, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata begitu ya, seperti itu. Dampaknya kepada murid adalah lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Karena tadi guru tidak, kalau sebagai teman berarti guru tidak langsung memarahi, tidak tegas, tidak segala macamnya. Dia hanya sebagai teman. Jadi sehingga anak kita akan menjadi orang yang tidak mandiri. Sebagai pemantau guru itu selalu menghitung dan mengukur perbuatan murid sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, apa peraturannya nak? Berarti posisi guru adalah sebagai pemantau dulu. Lalu menyesuaikan diri bila diawasi, sehingga anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, karena takut akan dipantau oleh guru, nampak guru berarti baiklah hari ini. Kalau tak ada guru mungkin anak akan biasa-biasa saja. Kaitan dengan dunia berkualitas, ibu guru meletakkan murid meletakkan guru dan peraturannya dan hukumannya di dunia berkualitas. Murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Dampaknya kepada murid lagi adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk yang dilakukannya. Lalu identitas sukses berikutnya, ini yang paling baik, yaitu menghasilkan kontrol diri, karena murid akan menghargai diri sendiri jika kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Langkah dari guru sebagai manajer ketika anak melakukan pelanggaran adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Tidak langsung awak kolai, tidak langsung seperti itu barangkali. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, bahasa-bahasa seperti itu adalah bahasa-bahasa guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer. Hasilnya akan menguatkan pribadi murid. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitasnya. Lalu murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Lalu dampaknya, murid akan lebih mengevaluasi diri bagaimana cara dia memperbaiki diri. Jadi kalau kita sebagai manajer menghadapi murid akan berusaha untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang sudah dia lakukan tadi dengan arahan-arahan kita tentunya. Baik, refleksi lagi ibu-ibu, siapa yang mengatakan ini? Saya kecewa dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah.
melakukannya? Penghukum? Boleh, ayolah lakukan demi ibu atau bapak ya. Teman? Oke. Apakah kamu mau dapat stiker bintang hari ini? Penghukum, pembuat bersalah, pemantau. Apa satu lagi? Iya, teman, pemantau, manajer. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Ya, baik. Baik, posisi kontrol yang membantu murid memiliki motivasi intrinsik adalah posisi kontrol manajer tentu saja, yaitu yang dikatakan yang membantu murid memiliki motivasi intrinsik itu adalah yang dua terakhir sebagai pemonitor dan juga pemantau ataupun manajer. Tetapi yang paling baiknya adalah yang sebagai manajer. Kalau yang pemantau mengembalikan pada peraturan, apa konsekuensinya, apa akibatnya sekarang. Kalau yang manajer bertanyanya apa yang kita yakini, nilai kebajikan, apa nilai kebajikan kelas kita, dikembalikan lagi pada keyakinan. Bagaimana kamu bisa melakukan dengan lebih baik, apa rencana kamu perbaikinya, atau dengan ucapan berbuat salah itu manusiawi. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Oh ya, ini tadi saya kecewa itu berarti membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar itu penghukum. Lakukan demi ibu atau bapak ya, itu berarti sebagai teman posisi gurunya. Apakah kamu mau dapat stiker sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang terakhir, itu juga adalah ciri-ciri dari guru penghukum. Baik, selanjutnya tentang segitiga restitusi. Ini tadi salah satu bentuk disiplin positif yang paling baik selain konsekuensi dan hukuman. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi ini, karena itu namanya segitiga. Jadi ada 3 langkah dalam segitiga ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya ketika murid melakukan pelanggaran, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita dengarkan dulu keluh kesahnya. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian bisa juga dengan kata-kata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita tenangkan anak dulu, kita stabilkan identitasnya kembali. Setelah itu baru kita validasi tindakannya yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan ya, kenapa melakukan ini. Ada cara yang lain yang lebih efektif nggak selain langsung meninju temannya, misalnya seperti itu. Jadi kita memvalidasi kesalahan anak. Setelah itu baru kembalikan pada keyakinannya. Lalu kalau kamu meninju teman, kalau kamu usil kepada teman seperti itu, keyakinan keras mana yang sudah kamu langgar? Apa kesepakatan kita? Apa keyakinan kita kemarin? Nah, itu kita kembalikan lagi, namanya menanyakan keyakinan. Maka dari situlah anak bisa kembali ke dalam kelompoknya tanpa merasa gagal. Ya, dia memang bersalah, tapi dia menyadari kesalahannya dan mau mencari solusi atas permasalahannya tersebut. Oke, coba kita lihat salah satu contoh kasusnya, ibu-ibu. Sabrina hari itu terbangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam, seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturannya. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain itu tidak mungkin kembali pulang untuk menjemput sepatu atau menukar sepatu. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warnanya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu yang sesuai peraturan.
Sabrina meminta maaf dan memohon kembali agar tetap mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatunya, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu. Sabrina pun dengan berhati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di dalam kelas tanpa alas sepatu. Itu kasusnya. Kira-kira Pak Lukman ini posisinya sebagai apa di sini, Ibu? Penghukum? Buaya penghukum? Pak Lukman sebagai penghukum. Iya, baik. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Yaitu sebagai penghukum ya. Nah, indikatornya dia membuat siswa muridnya merasa tersakiti. Nah, ya. Lalu bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang seharusnya dia katakan terlebih dahulu sebelum dia mengambil tindakan lebih lanjut? Kalau dia posisinya manajer, kira-kira bagaimana Pak Lukman ini menghadapi si Sabrina ini? Apa yang salah dengan kelengkapan hari ini? Apa yang salah dengan kelengkapannya hari ini? Nah, ya, boleh. Ada lagi? Kemudian jam berapa seharusnya datang? Nah, seharusnya jam berapa datang? Iya. Jadi baik. Lalu yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang akan dituju oleh peraturan harus berwarna hitam itu? Lalu bagaimana menyikapi langkah Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kira-kira apa nilai kebajikannya Ibu dari peraturan harus menggunakan sepatu hitam? Kebersamaan bagaimana? Kebersamaan bisa. Yang lainnya? Kerapian boleh. Sepatunya harus hitam. Disiplin, ya disiplin. Dan satu lagi mungkin saling menghargai ya. Nah, karena mungkin di sekolah anak-anak ini berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Kalau tidak dibuatkan keyakinannya peraturannya bersepatu hitam, mungkin akan bermacam-macam pula sepatunya tergantung kekayaan orang tuanya. Jadi itulah nilai kebajikannya. Lalu untuk menyikapi langkah Pak Lukman ini, barangkali si kepala sekolah bisa menyampaikan cara yang lebih baik, yaitu dengan langkah restitusi. Baik, itulah poin terakhir kita pada hari ini untuk pemahaman budaya positif di sekolah, Ibu-ibu. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Penjelasan program dulu, dan sekarang sudah yang kedua kita dengar dari dia tentang modul 1 sampai 4 ya Bu ya. Setelah itu sampai 4 itu tentang budaya positif. Jadi setelah kami lihat, kita perhatikan bersama-sama, di sini memang sangat bagus sekali, sangat memberikan pembelajaran kepada kita bersama. Karena saya pribadi tentang budaya yang harus kita terapkan dalam kegiatan kita atau tugas kita. Seperti tadi ada budaya positifnya ya, yaitu ada 5 posisi yang
mana dilema itu salah satunya yang paling menonjol yaitu tentang bertindak kita sebagai manajer ya Bu ya. Mungkin selama ini saya pribadi sangat memberikan pencerahan lah sekarang, dan diawali dari Bu Roza dahulu sampai sekarang dengan Bu Bia, banyak mungkin kesalahan-kesalahan, keteledoran. Itulah poin terakhir kita pada hari ini untuk pemahaman budaya positif di sekolah, Ibu-ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Mungkin tidak bertanya ya. Mungkin ini sedikit ya dulu setelah kita dengar, mungkin dulu dari penjelasan Roza dulu, dan sekarang sudah yang kedua kita dengar dari dia tentang modul 1 sampai 4 ya Bu ya. Yang menurut itu sampai 4 itu tentang budaya positif. Budaya positif. Jadi setelah kami lihat, kita perhatikan bersama-sama, di sini memang sangat bagus sekali, sangat memberikan pembelajaran kepada kita bersama, karena saya pribadi tentang budaya yang harus kita terapkan dalam kegiatan kita atau tugas kita. Seperti tadi ada budaya positifnya ya, yaitu ada 5 posisi yang mana di 5 itu salah satunya yang paling menonjol yaitu tentang bertindak kita sebagai manajer ya Bu ya. Mungkin selama ini saya pribadi sangat memberikan pencerahan lah sekarang, dan diawali dari Bu Roza dahulu sampai sekarang dengan Bu Bia, banyak mungkin kesalahan-kesalahan, keteledoran yang kita lakukan saat kita memberikan semacam. Ya, silakan Ibu Indah refleksinya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah kita tadi, bahwasanya modul yang dibagikan oleh Ibu Fia ini kepada kita sangat membantu kita dalam mengelola peserta didik kita di kelas, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan kedepannya bisa menjadi pribadi yang bisa memanajemen dirinya sendiri. Mungkin benar, tanpa kita sadari kita sudah melakukan yang sebagai penghukum, sebagai apa Ibu? Membuat rasa bersalah dengan mungkin kadang-kadang dengan tatapan kita kepada peserta didik kita, dengan cara kita berbicara sebagaimana Bu Fia tadi, mungkin benar ya, pernah kita lakukan. Mungkin kedepannya setelah kita mendengarkan pemahaman kita tentang modul yang dibagikan oleh Bu Fia ini, kedepannya kita bisa merubah, mungkin kalau sekaligus mungkin belum ya Ibu, tetapi secara bertahap, tapi kedepannya bisa berubah secara menyeluruh hendaknya. Terima kasih atas pemahaman yang diberikan, sangat memberikan motivasi, sangat memberikan pembelajaran kepada kami sebagai guru, dan mudah untuk kami pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon satu lagi, Ibu. Ya, silakan Bu Roza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan menyampaikan refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Pertama sekali kami sangat merasa beruntung berada di dalam forum diseminasi yang Bu Fia laksanakan hari ini, karena banyak sekali, sesuai dengan judul sebenarnya, budaya positif. Banyak sekali hal-hal positif yang secara wawasan dan pengetahuan bertambah dari diseminasi yang telah Ibu sampaikan ini. Selanjutnya adalah rencana kami ke depan setelah mengikuti diseminasi ini. Benar apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Bu Indah sebelum kami, bahwa sebelumnya mungkin kami dan kita semua pernah berada di posisi yang tidak ideal.
Setelah mendengar paparan dan berdiskusi bersama tadi, tentu kedepannya kami akan berkomitmen sesegera mungkin menerapkan budaya positif dengan beberapa tindakan-tindakan seperti bagaimana kami harus memposisikan diri dengan posisi kontrol yang tepat, lalu kemudian menerapkan restitusi bukan lagi hukuman, dan mengurangi reward agar motivasi intrinsik benar-benar tumbuh dan berkembang di anak-anak didik kita di sekolah. Terakhir tentunya terima kasih banyak Bu Fia, ilmunya hari ini sangat bermanfaat untuk kami dan kita semua, dan semoga juga mendapat berkah Bu Fia telah menyampaikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita bersama Ibu. Terima kasih. Lanjut saja dulu ya Bu. Boleh, Bu. Ya, sedikit lagi tentang penerapan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Dan sebelum itu kembali kami simpulkan bahwa budaya positif ini adalah sesuatu yang sangat penting kita ciptakan di lingkungan sekolah kita agar murid dapat belajar dengan aman, nyaman, dan menjadikan sekolah sebagai salah satu dunia berkualitasnya. Ya, langkah-langkahnya seperti yang sudah disampaikan tadi. Ya, baik, berikutnya tentang contoh penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di UPT SDN 16 Beringin tentunya. Yang pertama tentang penerapan segitiga restitusi. Alhamdulillah saya sudah mencobakan ketiga langkahnya, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Ini pada kasus 1, murid kita kelas 2, Fali dan Azim. Diterapkan di sekolah kita 3S tadi, salam, sapa, senyum. Lalu pembuatan keyakinan kelas, pembelajaran yang menyenangkan sudah berusaha dilakukan.
Lanjut penanaman karakter anti bullying pada murid, yaitu dengan sosialisasi anti bullying oleh Badan Kaptimnas, kemudian membuat poster anti bullying bersama murid. Itu barangkali beberapa yang sudah, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang sudah diterapkan pula oleh rekan-rekan guru lainnya pasti di UPT SD 16 Beringin ini. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat juga bagi kita bersama hendaknya, dan bisa di mana yang baik atau hal positif barunya bisa kita laksanakan bersama Ibu semuanya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.